keselamatannya hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus hanya keselamatan. Banyak pegah-pegahnya. Cukup jai kau aceh murtad nah. Leh perte-perte cucu Abu Lahab. Tanya urung yang Islam cukup ya tu. Oh wate mati han selamat iman. Nyo golong mati kagak iman. Yan bagi urung-urung murtad lagi kan. Halu darah kan. Halu darah. Kau takut juga saya. La yahillu dhamu mri'in illa bi ihda thalath. Ini pegali Rasulullah. Dalam hadis arba'in nomor 12. Hana halu darah tidak urung kecuali apabila na salah sabuh daripada le. Salah sabuh ji wattariku lidini. Urung yang kebuah agama si murtad. Al-mufariqu lil jamaah. Urung murtad dan ipu muklero daripada jamaah urung Islam. Yang kajit kau daku juga saya. Tak tempu belo agama karena gara-gara harta. Tak bit mutua. Ni melake ba Allah dan ku. Luna sembahyang nebut wa tapak jarau langit. Tak melake ba Allah udip Arab mati berselamat iman. Kita nikmati saja hidup, kita beritakan Injil, kita ceritakan siapa itu Yesus Kristus. Siapa yang sudah mengubah perilaku saya. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari tahu Pendi Aceh itu bagaimana hidupnya dulu. Ketahuan saudara. Bagaimana bejatnya dulu. Bagaimana hinanya dulu ke tingkah laku saya. Persis seperti mereka. Tetapi ketika saya mengenal Yesus Kristus pada tahun 2016. Saya ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus pada tahun 2016. Hidup saya diubahkan. Tingkah laku saya berubah. Pola pikir saya berubah. Terima kasih Bang Rokian. Tutur kata saya berubah. Hidup saya jauh lebih baik. Tutur kata saya jauh lebih baik. Makanya pemazmur katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, kita coba baca firman. Ya, karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dan Yesus berkata apa? Orang yang mengikut Yesus, orang tersebut berada di dalam kebenaran. Orang tersebut berada di dalam terang. Orang yang mengikut Yesus. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah firman. Firman yang hidup. Dia sebagai terang bagi kita. Sebagai jalan bagi kita. Maka kalau kita mengikuti dia, kita percaya kepada dia, hidup kita itu terarah, Bapak Ibu. Kalau tidak, hidup tanpa tujuan. Bayangkan, kita ini manusia yang lemah. Ya, kita manusia yang lemah. Dan kita tidak punya daya, tidak punya kuasa, tidak punya otoritas untuk membela Tuhan. Saya dulu begitu bangga ingin membela Tuhan. Tuhan itu harus dibela, itu bagi saya dulu. Setelah saya percaya kepada Yesus, saya diberikan hikmat. Siapa kamu yang ingin membela Tuhan? Apa otoritasmu yang ingin membela Tuhan? Apa kuasamu sehingga kamu ingin membela Tuhan? Kekuatan apa yang kamu tunjukkan, yang kamu tonjolkan, yang ada pada kamu sehingga kamu begitu berani dan begitu pede untuk membela Tuhan? Oh, saya sangat tersentak sekali Bapak Ibu. Benar, saya ini manusia yang lemah, yang tidak punya daya dan upaya, tidak ada kuasa dan otoritas, tidak ada tenaga. Benar-benar tanpa Tuhan saya tidak bisa hidup. Ini membela Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Ini malah ingin membela Tuhan. Itu saya dulu Bapak Ibu. Saya tidak katakan kepada orang lain ya. Saya menceritakan bagaimana kehidupan saya dulu. Yang begitu ambisi ketika ada orang yang menghina Tuhan saya ingin membela Tuhan. Dan itu sebagai bukti bahwa saya cinta sama Tuhan. Dan ternyata Bapak Ibu, itu bukan bukti. Itu adalah kekonyolan. Dan kepedean saya terlalu berlebihan. Sehingga saya katakan, dengan saya membela Tuhan, itu sudah menunjukkan, membuktikan saya cinta sama Tuhan dan saya beriman kepada Tuhan. Ternyata beriman kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Kita tunjukkan lewat kehidupan kita, tunjukkan lewat perilaku kita, tunjukkan lewat tutur kata kita, tunjukkan lewat tulisan kita. Itu yang benar. Makanya Alkitab mengatakan jadilah terang dan garam. Kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Ketika kita menjadi terang, kita menjadi garam, kita sudah berada di dalam Tuhan. Ya,
kita sudah berada di dalam Tuhan dan orang melihat Tuhan di dalam hidup kita. Saya dulu ketika menghina orang Kristen, saya mencaci maki orang Kristen, saya mengolok-olok Alkitab. Banyak orang Kristen membalas hinaan, banyak orang Kristen membalas olok-olokan. Satu orang Kristen yang tidak pernah membalas, satu orang Kristen yang tidak pernah mengolok-olok saya. Dengan satu orang Kristen tersebut, saya bisa melihat Yesus Kristus pada diri orang Kristen tersebut yang bernama Pak Kurnia Budi. Ketika saya caci maki Alkitab, saya hina Tuhan Yesus Kristus, saya hina orang Kristen, saya hina Katolik, saya hina Bunda Maria, saya hina Rasul Paulus, saya hina Yudas Iskariot. Semua orang Kristen menghina Nabi saya, menghina Tuhan saya, menghina agama saya, menghina kitab saya. Ada satu orang Kristen yang tidak membalas hinaan, tidak membalas cacian, tidak membalas makian, sehingga saya berkata, Bapak ini belajar apa? Bapak ini kenapa berbeda dengan yang lain? Apa yang Bapak ini pelajari? Kitab apa yang Bapak ini baca? Sehingga iseng-iseng saya tulis di Google, a Bible. Ketika saya tulis di Google a Bible, keluar satu ayat, Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadhhabu ilal abi illal bi. Dengan kata lain, ana tariq wal haq wal hayah, la ahadan yadkhulul jannah illal bi. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada yang bisa satu orang pun yang masuk surga kalau tidak melalui aku. Setelah saya membaca ayat itu, saya berkata, Yesus ini manusia. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini Nabi. Yesus ini Rasul. Yesus ini utusan. Tapi kenapa dia mengatakan akulah kebenaran? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang benar selain Tuhan? Bukankah tidak ada satu manusia pun yang benar selain Tuhan? Hanya Tuhan yang benar. Manusia itu tempatnya salah dan silap. Ya, tempatnya khilaf, tempatnya salah. Manusia ini cenderung pelupa. Tidak mungkin seorang manusia berani mengatakan kepada dunia, kepada para murid, dan kepada manusia, akulah kebenaran. Berarti Yesus ini bukan sekedar manusia. Ya, dia bukan sekedar manusia. Makanya dia mengatakan akulah kebenaran. Dan ternyata di dalam kitab Wahyu dikatakan Alfa dan Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Awalu wal akhiru dalam bilughah al-arabiyah, ya. Kalimat bilughah al-arabiyah, ana awalu wal akhiru. Akulah yang awal dan yang akhir. Alif wa tauf dalam bahasa Ibrani, awal dan akhir. Awalu wal akhiru, alfa dan omega, yang awal dan yang akhir. Habis itu hati saya dibawa ke belakang. Saya cari di dalam kitab saya yang lama, karena para ustadz pemuka agama saya mengatakan, siapa yang sering berselawat kepada Nabi Muhammad masa hidup di dunia ini, maka di akhirat nantinya Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang berselawat kepadanya. Lalu saya buka Al-Quran Bapak Ibu. Al-Quran itu 114 surat. Sebagian ulama mengatakan 6.666 ayat. Sebagian ulama lagi lebih. Ya. Tapi ketika saya mencari, saya tidak menemukan ada ayat di dalam Al-Quran di mana Nabi Muhammad punya otoritas untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang sering berselawat kepadanya masa di dunia ini. Saya tidak temukan. Lalu hati saya dibawa untuk aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab-kitab sebelummu, yaitu Taurat. Fainahu Injil, maka kami memberikan Injil ini kepadanya. Huda, di dalamnya ada petunjuk. Wa nurun, di dalamnya ada cahaya. Dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Wow, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu, selama ini orang-orang mengatakan Alkitab dipalsukan, Alkitab diubah-ubah. 650 tahun setelah Alkitab, itu datang Al-Quran. Seandainya Alkitab itu sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah, saya rasa tidak mungkin Al-Quran menulis Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, karena sebagian pemuka agama, waktu saya dalam agama Islam dulu mengatakan, jangan lagi baca Alkitab.
Alkitab sudah diubah-ubah. Jangan percaya lagi kepada Injil, itu sudah dipalsukan. Al-Quran datang untuk menyempurnakan kitab sebelumnya. Jangan baca lagi kitab sebelumnya. Ternyata di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ditulis Bapak Ibu, Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, Alkitab itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Karena di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Itu kata Al-Quran surah Al-Maidah. Dalam Alkitab itu ada cahaya. Itu kata Al-Quran surah Al-Maidah. Dan ternyata ketika saya mencari di dalam Alkitab, apakah benar dalam Alkitab itu ada petunjuk? Ternyata benar. Bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah petunjuk jalan ke surga. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Habis itu Bapak Ibu, Yesus juga berkata dalam Injil Yohanes, akulah terang dunia. Nah, itu berbicara tentang cahaya. Akulah terang dunia. Lagi-lagi merujuk kepada Yesus. Lalu Bapak Ibu dikatakan Alkitab itu sebagai petunjuk dan pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Ya, Alkitab itu untuk mendidik kita. Untuk mengajari kita. Alkitab itu untuk menegur kita. Alkitab itu untuk memberikan kekuatan kepada kita. Alkitab itu untuk memberikan penghiburan kepada kita. Alkitab itu untuk memberikan cahaya bagi kita. Makanya Alkitab mengatakan dalam Pemazmur yang saya ulang-ulang, yang sering saya ulang-ulang apa saudaraku? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, itu luar biasa saudaraku. Ya, ternyata Bapak Ibu selama ini saya dibohongi saudara. Ya, dibohongi. Orang mengatakan Alkitab dipalsukan. Orang mengatakan Alkitab diubah-ubah. Dan yang lebih sakitnya saudara bagi saya dulu ya. Ini bagi saya dulu yang saya alami. Saya sangat sakit sekali. Kenapa sakit? Orang yang mengatakan Alkitab diubah-ubah, Alkitab dipalsukan, tidak pernah membaca Alkitab. Bahkan yang luar biasanya saudara, di salah satu rukun iman, ya di salah satu rukun iman itu disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya saudaraku. Itu di salah satu rukun iman. Pemuka agama saya dulu berkata, jangan baca Alkitab. Di salah satu rukun iman disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Ini mana yang benar? Mana yang harus saya ikuti? Apakah saya mengikuti kata Ustadz atau saya mengikuti apa yang disuruh? Bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk, dalam Alkitab itu ada cahaya. Alkitab itu sebagai pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Nah, kalau Bapak Ibu, sekalipun saya dihina, sekalipun diolok-olok, sekalipun dicaci maki, saya seperti ini itu semua karena Tuhan. Semua karena Yesus. Saya baru 10 tahun percaya kepada Yesus. Baru 10 tahun bertobat Bapak Ibu. Ya, 4 tahun saya dididik, yang sangat keras sekali saya dididik selama 4 tahun. Di sebuah gereja di Ambarawa. Di Semarang, Ambarawa, di Bawen, tinggal saya. Di Ambarawa saya dididik. Itu selama 4 tahun. Sangat sulit waktu saya dididik. Saya sangat sakit sekali waktu saya dididik. Saya ingin ke kanan, ditarik ke kiri. Saya ingin ke kiri, ditarik ke kanan. Saya ingin lari, saya disuruh berhenti. Saya berhenti, saya disuruh jalan. Saya jalan, disuruh berlari. Saya berlari, disuruh jalan. Saya jalan, disuruh berhenti. Saya maju, disuruh mundur. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya bisa seperti ini. Itu semua karena Tuhan. Saya karena diikan segala macam. Akhirnya Tuhan bawa saya ke berbagai daerah, ke berbagai pelosok untuk melakukan penginjilan, membawa kembali anak-anak Tuhan yang sudah undur dari hadapan Tuhan. Dan dengan para mu'alaf Bapak Ibu di Mentawai, di Nias, di pelosok-pelosok, di daerah-daerah di mana mereka mu'alaf bukan karena kepahitan, ya. Puji Tuhan, setelah bertemu dengan kita, sharing dengan kita, banyak mu'alaf yang kembali kepada Yesus. Banyak sekali mu'alaf yang kembali kepada Yesus setelah mereka sharing dengan saya. Tapi beda Bapak Ibu ya. Kalau mu'alaf dia karena kepahitan, itu dia tidak akan kembali kepada Yesus. Kalau karena kepahitan. Tapi kalau dia mu'alaf karena ketidaktahuan, karena kurang mengerti, karena tidak paham, karena tidak pernah mengalami Tuhan, dan tidak dekat dengan firman Tuhan,
karena tidak membaca firman Tuhan, orang tersebut ketika saya sharing dengannya, orang itu akan kembali kepada Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, 5 kakak di Mentawai kembali kepada Yesus. Tapi bila orang tersebut mu'alaf karena kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan pendeta, kepahitan dengan orang Kristen, kepahitan dengan sinode, kepahitan dengan gembalanya, itu tidak akan kembali kepada Yesus, Bapak Ibu. Saya selalu berkata begini kepada orang mu'alaf di pedalaman. Ketika kamu meninggalkan Yesus, kebaikan apa yang kamu bisa tunjukkan kepada saya dan kepada keluargamu ketika kamu meninggalkan Yesus? Saya bilang, kamu pulang ke rumah orang tuamu, tidak boleh makan pakai piring orang tuamu. Kamu tidak boleh lagi minum pakai gelas orang tuamu. Kamu tidak boleh makan nasi pakai periuk orang tuamu. Pertanyaan saya, kebaikan apa yang kamu tunjukkan kepada keluargamu dan kebaikan apa yang kamu pertontonkan kepada keluargamu? Coba kamu tunjukkan. Ini ada enggak ajaran di dalam imanmu sekarang? Disuruh mengasihi musuh. Ya, ada enggak? Ada enggak? Apa kata mu'alaf? Benar juga sih Bang Pendi, apa yang abang bilang. Inilah yang menjadi dilema bagi kami Bang Pendi. Inilah yang menjadi problem bagi kami Bang Pendi. Bahkan ada beberapa teman kami Bang Pendi, kalau dia pulang ke rumah orang tuanya, dia bawa gelas sendiri, dia bawa piring sendiri. Karena piring dan gelas yang ada di rumah orang tuanya itu najis dianggap. Itu dianggap najis Bapak Ibu. Piring orang tuanya, gelas orang tuanya itu dianggap najis. Hanya sebagian mu'alaf yang tidak menganggap najis karena masih memakai hati nurani. Ya, dia tidak mau memakai ajaran, tapi dia memakai hati nurani. Nah, mu'alaf yang memakai hati nuraninya, ketika dia datang ke rumah orang tuanya, dia masih mau pakai gelas orang tuanya. Dia masih mau pakai piring orang tuanya. Itu saudaraku, ya luar biasa. Nah, kau bilang bohong karena kamu dibohongi selama ini. Kau bilang bohong karena kau hidup dalam kebohongan selama ini. Makanya kebenaran yang saya sampaikan kau anggap bohong. Kalau kamu tidak percaya, datang ke Nias. Di Nias itu ada banyak orang Kristen yang sudah mu'alaf. Benar enggak yang saya sampaikan? Kalau mereka mengikuti ajaran, ketika mereka pulang ke rumah orang tuanya, itu tidak boleh makan pakai pakai piring orang tua, tidak boleh minum pakai gelas orang tua. Tanyakan. Mentawai juga begitu. Tanyakan. Ya. Karena kamu selama ini hidup di dalam kebohongan, di doktrin. Mana bukti di doktrin? Orang Kristen itu jahat. Orang Kristen itu sembah patung. Orang Kristen itu begono begini, begono begini. Ternyata ketika berteman sama orang Kristen kok berbeda ya dengan pemuka agama saya sampaikan. Ternyata orang Kristen itu tidak seperti yang saya dengar. Nah, Irfan Syah, ketika saya sampaikan kebenaran Bapak Ibu dapat ancaman. Nah, inilah ya. Ini juga yang membuat saya heran. Kenapa tidak bisa dikritik sedikit pun? Begitu ada orang yang mengkritik, langsung orang tersebut diancam. Ini kenapa? Pernah nggak kita berpikir kenapa agama kita, kenapa agama saya ya, ketika ada orang yang mengkritik langsung dapat diancam, langsung dibilang halal darah, langsung dibilang hati-hati kau ya, kubunuh kau, halal darah kau. Ini kenapa ini? Ada apa? Apakah benar-benar ada kebenaran dalam agama saya? Masa tidak boleh ada orang yang mengkritik agama saya, sementara saya suka mengkritik agama orang lain? Saya suka mengkritik agama orang lain, tetapi ketika agama saya dikritik, saya marah. Ini ada apa? Ini perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Tanyakan. Irfan, kamu harus bertanya. Ketika kau mengkritik agama orang lain, kau bangga. Kau katakan ini ada data. Tapi ketika orang mengkritik agamamu pakai data, kau marah, kau seruduk rumah orang, kau bawa ke ranah hukum, kau masukkan orang ke penjara. Ini kenapa? Coba kau pikirkan. Tapi kalian begitu bangga sambil ketawa ketiwi di saat menghina agama orang. Ketawa ketiwi di saat menghina Alkitab orang. Ketawa ketiwi di saat menghina Tuhan orang lain. Tapi begitu Tuhan kalian
dikritik, agama kalian dikritik, ya, kitab kalian dikritik, langsung dapat ancaman demi ancaman. Langsung kalian bawa ke polisi, langsung kalian bawa ke ranah hukum. Ini kenapa? Coba dulu berpikir dengan hati nurani. Ya, berpikir dengan hati nurani, berpikir dengan pikiran yang sehat. Kenapa agama saya tidak boleh dikritik sedikit pun? Ini kenapa? Hari ini Kak Inayonas kembali ke rumah sendiri kayak asing, bawa piring sendiri, sendok sendiri aja. Benar Kak? Ya, karena rumah orang tuanya itu dianggap najis, piring orang tuanya dianggap najis, gelas orang tuanya dianggap najis. Nah, itu. Tetapi Kak, uang dari orang tuanya diterima. Misalnya nih orang tuanya kasih uang, diterima uangnya. Uangnya tidak najis. Piringnya najis, ya. Gelasnya najis, makanannya najis. Uang dari orang tuanya itu tidak najis. Nah, ini sangat kacau balau. Ini kenyataan ini. Ya, mau kalian bilang fitnah silahkan. Kalau saya sampaikan kebenaran apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan. Dan saya 31 tahun di dalam agama itu. Ya, 31 tahun saya dalam agama itu. Kau mau bilang fitnah? Mau bilang bohong? Mau bilang bohong? 31 tahun saya dalam agama itu, 6 tahun saya di pesantren. Ya, 6 tahun saya di pesantren. Saya tahu. Sekali lagi kepada sudung-sudung yang ada di bawah. Ayo kita berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan pikiran yang jernih, berpikir dengan hati yang lapang. Kenapa saya begitu tersinggung agama saya dihina? Ketika ada orang yang mengkritik agama saya sangat tersinggung, saya sangat marah. Saya lapor ke polisi, saya bawa ke ranah hukum, saya penjarakan orang tersebut. Bahkan darah orang tersebut halal. Sementara di dalam golongan saya ada banyak orang mengkritik agama orang lain, mengkritik kitab orang lain, mengkritik Tuhan orang lain, mengkritik ajaran orang lain. Dianggap itu adalah satu kewajaran karena dakwah dan menyampaikan kebenaran. Coba ya, ini dipikirkan. Saya tidak ingin memecah belah, tapi saya ingin mengajak orang berpikir bagi mereka yang mau berpikir. Ini satu kenyataan yang saya sampaikan. Banyak sekali orang Kristen yang jadi korban gara-gara kritikan ini. Nah, ini dibilang fitnah Bapak Ibu. Ya, Irfan Shah. Irfan, agama kau dikritik, Tuhan kau dikritik sedikit saja, kitab kau dikritik sedikit saja, langsung kau bawa ke ranah hukum. Langsung kau ancam-ancam. Ini kau jawab dengan jujur, benar atau salah. Jangan kau bilang fitnah. Jangan malu-malu untuk menjawab. Jangan malu-malu untuk jawab. Ya, kalau benar jawab benar, kalau salah jawab salah. Kalau benar, iya benar Bang Pendi. Tapi itu bukan saya, orang lain. Itu kan bisa. Ya, kalau benar bilang benar. Benar Bang, itu hanya sebagian orang Bang. Tapi bagi sebagian orang tidak. Benar, itu fakta yang kita sampaikan. Fakta yang kita sampaikan.